Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat suatu program yang akan menginputkan dua bilangan, di mana bilangan tersebut terdiri dari bilangan genap ataupun bilangan ganjil. Dengan 3 kondisi yang akan disertai, yaitu jika kedua input tersebut bilangan genap dan apabila dijumlahkan nilainya genap, maka akan tampil ya, dan jika tidak akan menampilkan tidak pada layar. Untuk kondisi kedua, yaitu jika dua bilangan tersebut ganjil dan jika dijumlahkan akan menghasilkan nilainya yaitu genap, maka tampilannya akan genap, dan jika tidak akan menampilkan kata tidak. Dan untuk kondisi terakhir, yaitu jika kedua bilangan tersebut berbeda, bilangan pertama ganjil atau bilangan keduanya genap atau sebaliknya, dan jika dijumlahkan akan menghasilkan nilai genap, maka akan muncul kata iya, dan jika dijumlahkan hasilnya ganjil, maka akan muncul kata tidak. Ini merupakan algoritma dari program tersebut. Ini merupakan programnya. Pertama, kita akan menuliskan file header yang akan digunakan, yaitu file header IOStream, struktur utamanya dan programnya. Untuk variabelnya, kita akan menggunakan 3 variabel, yaitu variabel A, variabel B, dan variabel N untuk tipe data integer. Selanjutnya, kita akan menuliskan kalimat untuk dikeluarkan ke dalam layar, yaitu masukkan bilangan pertama untuk menginstruksikan pengguna memasukkan angka yang diinginkan, angka ganjil ataupun angka genap. Angka tersebut akan disimpan ke dalam program dengan variabel A. Selanjutnya yaitu cout masukkan bilangan kedua untuk menginstruksikan pengguna memasukkan bilangan selanjutnya, bilangan kedua yang akan diproses, tetapi bilangan tersebut akan disimpan pada program dengan variabel B. Kita akan masuk ke dalam kondisi pertama, yaitu A mod 2 sama dengan 0 dan B mod 2 sama dengan 0 akan masuk ke dalam pernyataan dengan N sama dengan jumlah dari kedua bilangan tersebut, dan masuk ke dalam kondisi N mod 2 sama dengan 0. Jika pernyataan tersebut benar, maka program akan mencetak kata iya, dan jika tidak, maka program akan mencetak kata tidak. Untuk pernyataan kondisi yang kedua, yaitu A mod 2 tidak sama dengan 0 dan B mod 2 tidak sama dengan 0, kedua bilangan tersebut dijumlahkan, dan dengan kondisi yang sama, jika benar, maka akan cetak kata genap, dan jika tidak, maka akan cetak kata tidak. Untuk kondisi terakhir, yaitu A mod 2 sama dengan 0 dan B mod 2 tidak sama dengan 0, atau A mod 2 tidak sama dengan 0 dan B mod 2 sama dengan 0, masuk ke dalam pernyataannya, sama seperti sebelumnya, kedua bilangan tersebut akan ditambahkan dan masuk ke dalam kondisi yang sama. Jika benar, maka program akan mencetak kata iya, dan jika tidak, maka program akan mencetak kata tidak. Kita akan mencoba jika kita memasukkan bilangan pertamanya, yaitu angka 2, dan bilangan kedua yaitu angka 4. Maka A sama dengan 2 dan B sama dengan 4. Kita akan masuk ke dalam pernyataan kondisinya. A mod 2 sama dengan 0. 2 dibagi dengan 2 menghasilkan sisa bagi sama dengan 0. Pernyataan tersebut benar. Kita akan masuk ke pernyataan selanjutnya, yaitu B mod 2 sama dengan 0, maka 4 dibagi dengan 2 menghasilkan sisa bagi sama dengan 0. Pernyataan tersebut juga benar, maka kondisi pertama ini memenuhi untuk kedua angka tersebut. Kita akan masuk ke dalam pernyataan untuk kondisi pertama itu. Dengan kedua bilangan tersebut dijumlahkan, maka N sama dengan 2 ditambah dengan 4. Hasilnya yaitu 6. Masuk ke dalam kondisinya, yaitu 6 dibagi dengan 2 menghasilkan sisa bagi sama dengan 0. Pernyataan tersebut benar, maka program akan mencetak kata iya. Kita akan mencoba menjalankan program ini dengan angka yang sama. Masukkan bilangan pertamanya 2 dan masukkan bilangan keduanya 4. Nah, program akan mencetak kata iya. Kita akan mencoba angka yang lain, seperti untuk bilangan pertamanya yaitu 7, dan bilangan keduanya yaitu 5. Maka A sama dengan 7 dan B sama dengan 5. Kita akan masuk ke dalam pernyataan kondisinya, di mana 7 dibagi dengan 2 menghasilkan sisa bagi sama dengan 0. Pernyataan tersebut salah, maka untuk kondisi yang pertama ini itu sudah tidak terpenuhi. Kita akan masuk ke dalam pernyataan kondisi yang kedua. Untuk 7 dibagi dengan 2 menghasilkan sisa bagi sama dengan 0. Pernyataan tersebut benar. Kita akan masuk ke dalam pernyataan selanjutnya untuk bilangan kedua, yaitu 5
dibagi dengan 2 menghasilkan sisa bagi tidak sama dengan 0. Pernyataan tersebut juga benar, maka untuk kondisi kedua ini memenuhi untuk kedua bilangan tersebut. Kita akan masuk ke dalam pernyataannya. Untuk kedua bilangan tersebut dijumlahkan 7 ditambah dengan 5 sama dengan 12. Kita akan masuk ke dalam kondisinya dengan 12 dibagi dengan 2, itu menghasilkan sisa bagi sama dengan 0. Pernyataan tersebut benar, maka program akan mencetak kata genap pada layar. Kita akan mencoba menjalankan program ini kembali dengan angka yang sudah kita lakukan. Masukkan bilangan pertama yaitu 7 dan bilangan keduanya yaitu 5. Nah, program akan mencetak kata genap pada layar. Kita akan membuat contoh terakhir. Untuk bilangan pertamanya itu kita akan memasukkan bilangan angka 4 dan juga angka 3. Maka untuk nilai A-nya itu sama dengan 4 dan B sama dengan 3. Kita akan masuk ke dalam kondisi yang pertama, yaitu 4 dibagi dengan 2 memiliki sisa bagi sama dengan 0. Pernyataan tersebut benar. Kita akan cek pernyataan kedua untuk bilangan kedua, yaitu 3 dibagi dengan 2 memiliki sisa bagi sama dengan 0. Pernyataan tersebut salah, maka kondisi yang pertama ini sudah tidak terpenuhi. Kita akan masuk ke dalam kondisi yang kedua, yaitu 4 dibagi dengan 2 memiliki sisa bagi tidak sama dengan 0. Pernyataan tersebut salah, maka untuk kondisi kedua ini sudah tidak terpenuhi untuk bilangan yang pertama. Untuk kondisi yang terakhir, kita akan cek untuk 4 dibagi dengan 2, yaitu memiliki sisa bagi sama dengan 0. Pernyataan tersebut benar. Kita akan cek pernyataan selanjutnya, yaitu 3 dibagi dengan 2, menghasilkan sisa bagi tidak sama dengan 0. Pernyataan tersebut juga benar, maka untuk kondisi ketiga ini dipenuhi untuk kedua bilangan tersebut. Kita akan masuk ke dalam pernyataannya. N sama dengan, kita jumlahkan kedua bilangan tersebut, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kita akan masuk ke dalam kondisinya, yaitu 7 dibagi dengan 2 memiliki sisa bagi sama dengan 0. Pernyataan tersebut salah, maka akan masuk ke dalam else-nya, yaitu tidak. Dan program akan mencetak kata tidak pada layar. Kita akan mencoba running program ini kembali dengan angka yang sudah kita buktikan. Masukkan bilangan pertama yaitu 4 dan bilangan kedua yaitu 3. Nah, program akan mencetak kata tidak pada layar. Untuk flowchart-nya, sama seperti sebelumnya, kita akan begin, terus memasukkan 2 input bilangan, dan kondisi pertamanya, untuk penjumlahannya, kondisinya, untuk mencetak kata iya dan atau kata tidaknya, kondisi kedua, sama seperti sebelumnya, dan kondisi terakhir. Untuk cetak kata iya atau tidaknya juga. Mungkin itu saja untuk program ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is what I'm about. I think you might be the wrong person.